Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan tutorial cara penggunaan aplikasi 9 kitab hadis, yang dimana kitab hadis ini atau aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh semua kalangan kaum muslimin untuk mencari hadis yang mereka tuju. Demikian tutorialnya. Teman-teman, silakan teman-teman membuka kitab atau aplikasi ensiklopedia hadis kitab 9 imam yang telah teman-teman download. Kemudian ketika teman-teman membuka, maka akan muncul tampilan seperti ini di layar teman-teman. Kemudian sini tertera 9 kitab hadis yang dimana menjadi sumber rujukan untuk kita mencari hadis. Kemudian ketika kita ingin mencari hadis, contoh kita mengklik di kitab Sahih Bukhari, maka kita klik. Nah, di dalam Sahih Bukhari ini ada daftar isinya dan buka hadis. Yang membedakan adalah ketika kita membuka daftar isi, maka akan ada seperti subbab. Seperti kita buka daftar isinya, maka di sini kita ingin membaca hadis mengenai apa? Apakah permulaan wahyu, iman, ilmu, wudu, mandi, dan sampai seterusnya sampai 90-an, 97 yakni tauhid. Kemudian kalau kita ingin membuka hadis, maka hadisnya ini dari pertama, dari permulaan wahyu sampai dengan subtema hadis yang ke-97 tadi. Kemudian teman-teman, ada pun langkah kedua kalau kita ingin mencari suatu hadis. Cara mudahnya, kita mengklik di toolbar yang berada di tengah ini, yang gambar cari. Kita klik. Kemudian di sini ada semacam arahan. Mungkin perlu kita cari yang namanya riba, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah dan lain-lain. Coba kita mencari hadis, cari teks atau nomor hadis. Kita coba cari riba, tulis riba, maka cari semua kitab. Maka dari pencarian ini akan muncul ditemukan 205 hadis oleh Sultan. Lihat sini, ada banyak hadis yang mengenai tentang riba. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan hadis yang kita inginkan, maka untuk melihat lebih jauh mengenai hadis tersebut, kita klik misalnya Ibnu Majah, kita klik di hadisnya. Nah, setelah terbuka, maka akan kelihatan yang namanya matan hadis yang berbahasa Arab. Ini dia matannya, atau ini dia matannya dengan sanadnya. Di sini gabung ya teman-teman, sanad dan matan bergabung. Sanadnya bagian atas, matannya normalnya bagian bawah. Seperti ini. Haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah. Nah, ini adalah sanad hadis. Adapun matannya, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu biz-zahabi riban illa ha'a wa ha'a wal burru bil barri, dan seterusnya. Nah, itu dinamakan dengan matan hadis. Nah, di sini adalah arti berbahasa Indonesia. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad dan seterusnya. Inilah matan yang berbahasa Indonesia. Berkata Rasulullah, emas dan emas riba kecuali dan tunai, biji gandum dan biji gandum riba, dan seterusnya. Itu adalah hadis yang ingin teman-teman cari. Kemudian ketika kita ingin lebih jauh mengetahui bagaimana mengenai apakah ada hadis terkait mengenai riba ini, ada, maka kita ketik atau kita klik yang bagian gambar terkait.
maka di sini juga akan muncul hadis-hadis mengenai riba. Nah, ada Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Dengan tingkatannya terbaca juga. Kemudian, teman-teman jika ingin mengetahui sanad, maka kita di sini ada toolbar sanadnya. Kita klik. Maka di sini ada 5 jalur. Yang pertama ada Umar bin Khattab, beliau kalangan sahabat. Malik bin Aus bin Haddasan, tabi'in kalangan tua. Kemudian ada Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan, dan seterusnya. Tetapi kalau teman-teman ingin melihat komentar ulama, maka baca selengkapnya. Di sini komentar ulama terhadap rawi sahabat. Kemudian, nah ini misalnya contoh, Malik bin Aus bin Al-Hadasan, tabi'in kalangan tua. Komentar ulama, Al-Bukhari bukan sahabat, Abu Hatim bukan sahabat, Yahya bin Mu'in bukan sahabat, Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Siqat, Ibnu Hajar Al-Asqalani lahu ru'ya, dan seterusnya. Jika teman-teman ingin melihat. Nah, sedangkan yang diagram ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bin Nufail. Di contoh Bukhari ada 137, di Imam Muslim 73, Ad-Darimi 76, Tirmizi 78. Kemudian dan seterusnya sampai Ahmad 332, dan sampai dengan seterusnya. Kemudian teman-teman, jikalau teman ingin melihat catatan, maka catatan kosong kita harus isi terlebih dahulu. Nah, tampilan mudahnya lagi, ketika kita ingin mengubah font atau ingin kita ubah cara baca kita, apakah kita ingin yang tulisan kecil, tulisan sedang, adapun ukuran teks yang tulisannya besar. Kalau saya di sini sedang. Kemudian font Arab mau kita yang tipis, yang tebal, yang model lain, dan ada 5 macam. Tetapi kalau saya menggunakan yang model pertama. Itu. Kemudian ada mode baca yang pro, bisa hanya isi hadis saja bisa. Jadi tergantung dari teman-teman semua. Kemudian jikalau ingin teman-teman ingin men-share hadis ini ke media sosial, menjadikan syiar dakwah, teman-teman tinggal bagikan. Apakah bentuk image, maka akan, misalnya contoh kita kirim di WA. Maka akan seperti ini. Aku mendengar Rasulullah Khattab, Ibnu Khattab berkata, seterusnya. Mungkin kita bisa membuat tambahan, misal syiar riba. Kita kirim. Maka sudah akan terkirim di sosial media kita. Kemudian teman-teman, adapun yang kemudian lain yang diberikan dalam aplikasi ini, kita kembali ke beranda, kemudian kita scrolling ke bawah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini hadis pilihan kalau kita inginkan. Kemudian ada galeri hadis. Nah, di sini adalah semacam gambar tapi yang membuat hadis. Yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman, ini saya menggunakan layanan pro, sehingga semuanya terbuka. Tetapi jika teman-teman tidak menggunakan layanan pro, mungkin hanya sebagian kecil saja yang terbuka. Kemudian ini tadi yang mengenai galeri hadis.
Kemudian ada hadis tematik, banyak mengenai bantuan Nabi hadapi ujian hidup, yuk semangat cari nafkah, dan lain-lain, banyak. Kemudian di bawahnya juga ada podcast hadis. Jika teman-teman ingin mendengarkan podcast, tinggal kita dengarkan Semangat Pagi Hari. Maka bisa kita dengarkan. Playlist hadis Semangat Pagi Hari. Hadis pertama, rajin sholat subuh dapat jaminan Allah. Dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka senantiasa ia berada dalam jaminan Allah. Nah, itu tadi teman-teman mengenai podcast hadis. Kemudian ada juga kartu ucapan. Di sini juga ada kartu ucapan. Kalau kita ingin mengirimkan kepada keluarga kita, teman kita, sahabat kita, maka ada fasilitas kartu ucapan. Kemudian ada yang terakhir adalah hadis arba'in. Di sini teman-teman bisa mendapatkan hadis arba'in mengenai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian cara men-share dari yang dari galeri, hadis tematik, podcast, semuanya sama. Tinggal jika teman-teman membukanya, maka bisa langsung klik gambarnya, kemudian boleh dibagikan. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau ingin teman-teman men-share hadis, tinggal buka gambarnya, kemudian klik gambarnya, lalu bagikan gambar tersebut. Mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Dan ada satu hal yang ingin kami beritahu, bahwasannya manfaat dari hadis ini, kitab hadis ini, yakni berbagai kitab Islam yang sebelumnya hanya dapat dimanfaatkan oleh kiai, ustadz, dan mahasiswa perguruan tinggi saja, atau orang yang dapat membaca kitab kuning saja, kini siapapun, masyarakat awam pun yang ingin belajar tetapi tidak bisa membaca kitab Arab dan ingin mengetahui hadis, maka aplikasi ini menjadi rekomendasi buat mereka. Kemudian orang-orang yang bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam menelusuri dan mempelajari hadis. Jadi masyarakat awam juga tidak mesti harus mencari hadis di kitab langsungnya, pasti akan memakan banyak waktu. Kemudian harga aplikasi hadis lebih terjangkau bisa dibandingkan dengan harga kitab-kitab hadis dalam bentuk buku. Jadi kalau misalnya kita terbatas keuangan dan ingin kita mendapatkan kitab hadis, maka dengan memiliki kitab hadis ini, aplikasi ini dapat membantu keuangan kita. Manfaat yang dirasakan oleh seluruh umat Islam, umumnya lembaga pendidikan Islam dan lain-lain, sehingga banyak manfaat yang kita dapatkan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga dengan aplikasi ini teman-teman dapat mencari hadis yang teman-teman inginkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.